Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat salah satu e-learning, yaitu psikologi.com. Yang pasti langkah awal yang harus kita lakukan, yaitu terhubung dulu ke internet. Kemudian juga sudah membuat atau sudah mempunyai email terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk. Masuk pada psikologi.com. Akan muncul tampilan seperti ini apabila kita sudah mempunyai akun. Yang pasti kita langsung login saja. Tapi apabila kita yang baru untuk membuat akun, di sini kita sign up. Dalam sign up ini terdapat 3 pilihan, yaitu instruktur untuk guru, student untuk siswa, dan parent untuk orang tua. Dalam hal ini saya akan mencoba membuat akun guru terlebih dahulu. Nah, akan diminta data-data diri Anda dan silakan memasukkan sesuai dengan data Anda. Untuk email address, pastikan bahwa email ini masih sementara Anda gunakan atau masih aktif dan juga belum pernah terdaftar dalam akun psikologi ini. Karena apabila sudah terdaftar, dia tidak bisa lagi untuk digunakan meskipun Anda mendaftar sebagai siswa ataupun sebagai guru. Dan juga saya sarankan kepada Anda, apabila Anda seorang guru, mendaftarlah sebagai seorang guru, karena apabila hanya mendaftar sebagai siswa, kita tidak bisa untuk membagikan materi ataupun untuk membuat kelas. Tetapi kalau kita menjadi seorang guru, kita bisa untuk tergabung dalam kelas manapun selama kode itu kita masukkan. Password di sini dimasukkan password psikologi Anda. Dan ulangi password yang Anda masukkan tadi. Centang bagian saya bukan robot jika Anda benar-benar bukan robot. Dan centang kedua pilihan yang ada di sini. Dan register. Untuk country, masukkan nama negara. Bila Anda orang Indonesia, ya tentu masukkan Indonesia. City, misalnya saya Gorontalo. School, enter your school name. Masukkan nama sekolah Anda. Saya contohkan SMP. Terus keep this test. Nah, sekarang kita sudah mempunyai akun psikologi. Tinggal kita untuk memverifikasi akun agar akun kita sudah bisa untuk membagikan apapun. Ini bisa juga untuk dengan menggunakan nomor, namun yang akan saya ajarkan yaitu dengan mengisi data diri. Nah, ini ada sampel, ada contoh yang bisa kita ikuti, di mana ini akan ada pilihan untuk di print dan nama diisikan nama kita, signature untuk tanda tangan, dan tanggal untuk tanggal pertama kita membuat akun ini. Ini kan ada print your formulir.
Apabila sudah langsung terhubung dengan printer, langsung saja bisa di-print. Namun apabila kita harus pergi untuk print dulu, bisa di-download terlebih dahulu. Nah, apabila sudah selesai terdownload dan di-print, ini bisa langsung saja diisi nama kalian, misalnya nama Gita, terus signature untuk tanda tangan, dan tanggal untuk tanggal hari ini, untuk tanggal pembuatan. Kemudian setelah itu langsung bisa di-upload di sini dalam bentuk foto. Jadi dokumen kalian itu setelah ditulis nama, tanda tangan, dan tanggal itu bisa langsung di-scan agar hasilnya menjadi seperti foto atau .gif, kemudian diupload di sini, diupload ke sini. Nanti setelah terupload, dia bisa ini dicentang dan ini bisa langsung di submit, dan Anda akan langsung bisa untuk terdaftar secara otomatis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk memasukkan materi atau membuat kelas dalam akun psikologi. Untuk membuat kelas, kita memilih menu pilihan course, di mana di sini belum ada kelas karena ini masih baru. Kita buat yang baru, create untuk membuat, dan join. Di situ ada tampilan join untuk ikut dalam suatu kelas yang sudah kita ketahui kodenya. Create. Karena kita sebagai guru, sebaiknya kita membuat kelas. Nah, di sini course name di sini dimasukkan nama mata pelajaran. Misalnya saya ambil contoh IPA. Kemudian section name ini bisa Anda masukkan nama kelas. Misalnya saya ambil contoh 71. Untuk kelas 71. Kemudian sub area ini kita lihat apa yang sesuai dengan grup yang kita buat. Karena saya membuat grup IPA, jadi saya memilih Science. Apabila Anda membuat grup untuk matematika, bisa pilih Mathematics dan lain sebagainya. Level. Nah, di sini level ini untuk kategori umur. Karena IPA kan sudah masuk di SMP, jadi saya pilih undergraduate yang sudah umurnya sudah lebih dari 12. Jadi kita langsung create, kita buat. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk membuat kelas. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengelola kelas ini. Apabila ada yang ingin bergabung, jadi langsung saja untuk sign up menggunakan akun siswa dan memasukkan, dan akan diminta kode dan dimasukkan kode yang ada di sini, akses kode. Jadi setiap kelas dalam course ini, misalnya Anda sudah membuat kelas lain, setiap kelas itu akan memiliki akses kode yang berbeda-beda. Kemudian ini bisa diganti, foto bisa diganti, dan cara untuk memasukkan materi di sini ada sangat banyak pilihan. Saya sarankan kepada Anda yang ingin membuat materi untuk membuat folder terlebih dahulu agar materi Anda tampak rapi. Jadi ini akan dibuat folder dulu. Misalnya folder untuk pertemuan 1. Saya akan membuat folder untuk materi pertemuan 1. Jadi bisa dibuat warna-warnanya. Saya pilih pink. Title-nya itu wajib diisi. Setiap yang ada tanda bintang itu memang wajib diisi. Title misalnya pertemuan 1. Atau ya pertemuan 1 dengan judul materi misalnya tentang klasifikasi makhluk hidup misalnya. Description, ini diisi deskripsi materi. Tapi dalam kesempatan kali ini saya lewat dulu. Langsung saja.
Nah, apabila kita ingin menambah materi bisa lewat add material atau bisa langsung lewat yang ada tanda tambahnya ini, plusnya. Ini tanda plus ini bisa berfungsi apabila kita lupa untuk memasukkan materi, kita ingin mengurutkan materi dengan rinci dan kita melupakan sesuatu, kita bisa menggunakan ini. Apabila kita plus di atas berarti secara otomatis materi kita akan muncul di bagian atasnya. Jadi materinya akan lebih teratur. Saya akan coba untuk membuat materi. Kita akan mengisi materi. Add materials. Di sini ada add async. Apabila kita ingin memasukkan materi, kita langsung bisa memilih yang keempat. Ada add file, link, dan external tool. Di mana add file ini bisa langsung kita gunakan untuk memasukkan file yang ada di laptop kita yang sudah ada atau file yang sudah ada, misalnya dalam bentuk PPT dan lain sebagainya. Link bisa juga untuk digunakan untuk memasukkan link atau website dengan cara kita mengcopy URL dari halaman tersebut. Di sini ada kapasitas file yang akan dimasukkan itu maksimal 512 MB per file. Jadi untuk file-file seperti video, untuk media pembelajaran seperti video itu juga bisa dimasukkan di dalam akun Psikologi ini. Sangat keren kan? Kemudian material lain ini ada add assignment atau membuat tugas. Jadi di situ kita bisa langsung untuk mengetikkan tugas apa yang akan kita berikan kepada siswa. Saya tampilannya, setiap apa yang kita masukkan wajib untuk memberikan keterangan ataupun untuk memberikan judul agar siswa itu lebih mudah dalam mencari materi kita. Sehingga di setiap judul atau nama itu selalu ditandai dengan bintang berwarna orange. Itu tandanya berarti wajib untuk diisi. Misalnya saya kasih tugas rumah. Description ini masukkan saja di sini tugas apa yang akan kalian berikan. Misalnya amati benda-benda hidup dan benda tak hidup. Ini hanya misalnya. Kemudian kategori diisi ungrade dan scale rubrik itu kira-kira ini materi nomor atau benar salah atau yang lain sebagainya. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh. Yang penting diisi saja. Nah, kita sudah membuat ada tugas rumah. Ini secara otomatis akan masuk ke akun siswa apabila sudah ada siswa yang ada di grup ini atau di kelas ini. Add material lainnya ini bisa add tes atau kuis untuk siswa, ada add room discussion atau tempat untuk diskusi. Add page juga bisa digunakan untuk membuat suatu evaluasi dan lain sebagainya. Ini ada juga add media album. Add media album bisa kita masukkan gambar-gambar yang terkait dengan materi. Kemudian ada juga di sini add back page. Jadi pada dasarnya psikologi ini sangat keren untuk digunakan dalam pembelajaran. Karena di sini juga ada kita bisa langsung untuk menilai, untuk bisa langsung mengabsen siswa apabila sudah ada siswanya melalui pilihan attendance. Kemudian bisa Nah, di sini kan belum ada siswa. Jadi kita langsung bisa mengabsen apabila sudah ada siswa dengan kategori centang sama dengan present. Kemudian
sidu itu berarti absen, kayak seperti ini late dan terlambat, dan ini izin untuk sidu warna hijau. Kemudian kita juga bisa memilih siswa yang menjadi top student bulan ini dengan kategori badge. Apabila kita sudah ada student, kita tinggal memilih siapa yang menjadi best student untuk bulan ini saja. Jadi ini akan memotivasi siswa dalam belajar. Nah, saya rasa itu saja yang perlu saya jelaskan tentang psikologi.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat salah satu e-learning, yaitu psikologi.com. Yang pasti langkah awal yang harus kita lakukan, yaitu terhubung dulu ke internet. Kemudian juga sudah membuat atau sudah mempunyai email terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk. Masuk pada psikologi.com. Akan muncul tampilan seperti ini apabila kita sudah mempunyai akun, yang pasti kita langsung login saja. Tapi apabila kita yang baru untuk membuat akun, di sini kita sign up. Dalam sign up ini terdapat 3 pilihan, yaitu instruktur untuk guru, student untuk siswa, dan parent untuk orang tua. Dalam hal ini saya akan mencoba membuat akun guru terlebih dahulu. Nah, akan diminta data-data diri Anda dan silakan masukkan sesuai dengan data Anda. Untuk email address, pastikan bahwa email ini masih sementara Anda gunakan atau masih aktif dan juga belum pernah terdaftar dalam akun psikologi ini. Karena apabila sudah terdaftar, dia tidak bisa lagi untuk digunakan meskipun Anda mendaftar sebagai siswa ataupun sebagai guru. Dan juga saya sarankan kepada Anda, apabila Anda seorang guru, mendaftarlah sebagai seorang guru, karena apabila hanya mendaftar sebagai siswa, kita tidak bisa untuk membagikan materi ataupun untuk membuat kelas. Tetapi kalau kita menjadi seorang guru, kita bisa untuk tergabung dalam kelas manapun selama kode itu kita masukkan. Password di sini dimasukkan password psikologi Anda. Dan ulangi password yang Anda masukkan tadi. Centang bagian saya bukan robot jika Anda benar-benar bukan robot. Dan centang kedua pilihan yang ada di sini. Dan register. Untuk country, masukkan nama negara. Bila Anda orang Indonesia, ya tentu masukkan Indonesia. City, misalnya saya Gorontalo. School, enter your school name. Masukkan nama sekolah Anda. Saya contohkan SMP. Terus keep this test. Nah, sekarang kita sudah mempunyai akun psikologi. Tinggal kita untuk memverifikasi akun agar akun kita sudah bisa untuk membagikan apapun. Ini bisa juga untuk dengan menggunakan nomor, namun yang akan saya ajarkan yaitu dengan mengisi data diri. Nah,
Ini ada sampel, ada contoh yang bisa kita ikuti, dimana ini akan ada pilihan untuk di print, dan nama diisikan nama kita, signature untuk tanda tangan, dan tanggal untuk tanggal pertama kita membuat akun ini. Ini kan ada print your formulir. Apabila sudah langsung terhubung dengan printer, langsung saja bisa di print. Namun apabila kita harus pergi untuk print dulu, bisa di download terlebih dahulu. Nah, apabila sudah selesai terdownload dan di print, ini bisa langsung saja diisi nama kalian, misalnya nama Gita, terus signature untuk tanda tangan, dan tanggal untuk tanggal hari ini, untuk tanggal pembuatan. Kemudian setelah itu langsung bisa diupload di sini dalam bentuk foto. Jadi dokumen kalian itu setelah ditulis nama, tanda tangan, dan tanggal itu bisa langsung di-scan agar hasilnya menjadi seperti foto atau .gif, kemudian diupload di sini, diupload ke sini. Nanti setelah terupload, dia bisa ini dicentang dan ini bisa langsung di submit, dan Anda akan langsung bisa untuk terdaftar secara otomatis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk memasukkan materi atau membuat kelas dalam akun psikologi. Untuk membuat kelas, kita memilih menu pilihan course, di mana di sini belum ada kelas karena ini masih baru. Kita buat yang baru, create untuk membuat, dan join. Di situ ada tampilan join untuk ikut dalam suatu kelas yang sudah kita ketahui kodenya. Create. Karena kita sebagai guru, sebaiknya kita membuat kelas. Nah, di sini course name di sini dimasukkan nama mata pelajaran. Misalnya saya ambil contoh IPA. Kemudian section name ini bisa Anda masukkan nama kelas. Misalnya saya ambil contoh 71. Untuk kelas 71. Kemudian sub area ini kita lihat apa yang sesuai dengan grup yang kita buat. Karena saya membuat grup IPA, jadi saya memilih Science. Apabila Anda membuat grup untuk matematika, bisa pilih Mathematics dan lain sebagainya. Level. Nah, di sini level ini untuk kategori umur. Karena IPA kan sudah masuk di SMP, jadi saya pilih undergraduate yang umurnya sudah lebih dari 12. Jadi kita langsung create, kita buat. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk membuat kelas. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengelola kelas ini. Apabila ada yang ingin bergabung, jadi langsung saja untuk sign up menggunakan akun siswa dan memasukkan, dan akan diminta kode dan dimasukkan kode yang ada di sini, akses kode. Jadi setiap kelas dalam course ini, misalnya Anda sudah membuat kelas lain, setiap kelas itu akan memiliki akses kode yang berbeda-beda. Kemudian ini bisa diganti, foto bisa diganti, dan cara untuk memasukkan materi di sini ada sangat banyak pilihan. Saya sarankan kepada Anda yang ingin membuat materi untuk membuat folder terlebih dahulu agar materi Anda tampak rapi. Jadi ini akan dibuat folder dulu. Misalnya folder untuk pertemuan 1. Saya akan membuat folder untuk materi pertemuan 1.
Jadi bisa dibuat warna-warnanya. Saya pilih pink. Title-nya itu wajib diisi. Setiap yang ada tanda bintang itu memang wajib diisi. Title misalnya pertemuan 1 atau ya pertemuan 1 dengan judul materi misalnya tentang klasifikasi makhluk hidup misalnya. Description, ini diisi deskripsi materi, tapi dalam kesempatan kali ini saya lewat dulu, langsung saja. Nah, apabila kita ingin menambah materi bisa lewat add material atau bisa langsung lewat yang ada tanda tambahnya ini, plusnya. Ini tanda plus ini bisa berfungsi apabila kita lupa untuk memasukkan materi, kita ingin mengurutkan materi dengan rinci dan kita melupakan sesuatu, kita bisa menggunakan ini. Apabila kita plus di atas berarti secara otomatis materi kita akan muncul di bagian atasnya. Jadi materinya akan lebih teratur. Saya akan coba untuk membuat materi, kita akan mengisi materi. Add materials, di sini ada add async. Apabila kita ingin memasukkan materi, kita langsung bisa memilih yang keempat, ada add file, link, dan external tool. Di mana add file ini bisa langsung kita gunakan untuk memasukkan file yang ada di laptop kita yang sudah ada atau file yang sudah ada, misalnya dalam bentuk PPT dan lain sebagainya. Link bisa juga untuk digunakan untuk memasukkan link atau website dengan cara kita mengcopy URL dari halaman tersebut. Di sini ada kapasitas file yang akan dimasukkan itu maksimal 512 MB per file. Jadi untuk file-file seperti video, untuk media pembelajaran seperti video itu juga bisa dimasukkan di dalam akun Psikologi ini. Sangat keren kan? Kemudian ada material lain, ini ada add assignment atau membuat tugas. Jadi di situ kita bisa langsung untuk mengetikkan tugas apa yang akan kita berikan kepada siswa. Saya tampilannya, setiap apa yang kita masukkan wajib untuk memberikan keterangan ataupun untuk memberikan judul agar siswa itu lebih mudah dalam mencari materi kita. Sehingga di setiap judul atau nama itu selalu ditandai dengan bintang berwarna orange. Itu tandanya berarti wajib untuk diisi. Misalnya saya kasih tugas rumah. Description, ini masukkan saja di sini tugas apa yang akan kalian berikan. Misalnya amati benda-benda hidup dan benda tak hidup. Ini hanya misalnya. Kemudian kategori diisi ungrade. Dan scale rubrik itu kira-kira ini materi nomor atau benar salah atau yang lain sebagainya. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh. Yang penting diisi saja. Nah, kita sudah membuat ada tugas rumah. Ini secara otomatis akan masuk ke akun siswa apabila sudah ada siswa yang ada di grup ini atau di kelas ini. Add material lainnya ini bisa add tes atau kuis untuk siswa, ada add room discussion atau tempat untuk diskusi. Add page juga bisa digunakan untuk membuat suatu evaluasi dan lain sebagainya. Ini ada juga add media album. Add media album bisa kita masukkan gambar-gambar yang terkait dengan materi.
Kemudian ada juga di sini add back page. Jadi pada dasarnya psikologi ini sangat keren untuk digunakan dalam pembelajaran. Karena di sini juga ada kita bisa langsung untuk menilai, untuk bisa langsung mengabsen siswa apabila sudah ada siswanya melalui pilihan attendance. Kemudian bisa Nah, di sini kan belum ada siswa. Jadi kita langsung bisa mengabsen apabila sudah ada siswa dengan kategori centang sama dengan present. Kemudian sidu itu berarti absen, kayak seperti ini late dan terlambat, dan ini izin untuk sidu warna hijau. Kemudian kita juga bisa memilih siswa yang menjadi top student bulan ini dengan kategori badge. Apabila kita sudah ada student, kita tinggal memilih siapa yang menjadi best student untuk bulan ini saja. Jadi ini akan memotivasi siswa dalam belajar. Nah, saya rasa itu saja yang perlu saya jelaskan tentang psikologi.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.